Halo Sobat Unggas, kembali lagi bersama saya Kroaski. Hari ini eh, kembali lagi di satu segmen yang baru saya buat yaitu Berita Luwuk. Dan sebelum saya mulai, saya ingin minta maaf kepada kalian jika di konten sebelumnya ya dari Berita Luwuk, saya mengucapkan hal-hal yang aneh ya, terutama bagi kalian yang mendengar konten ini di Anchor. Kalau di YouTube sih nggak masalah. Saya menyinggung beberapa kata, salah satunya soal channel. Karena sebenarnya konten ini konten ini dibuat sebenarnya untuk di YouTube saja. Tapi setelah saya menemukan adanya aplikasi Anchor, jadi saya masukin konten audio ini di Anchor juga. Jadi bagi kalian yang mendengar konten sebelumnya dari Berita Log ini dan mendengar ada kata-kata yang aneh dari saya itu karena sebenarnya konten ini ditujukan untuk diupload di YouTube saya ya. Bagi kalian yang mendengar di Anchor dan belum subscribe di YouTube saya, silakan ke sana ya di YouTube saya di Kroaski Channel dan juga Kroaski Gaming. Jadi saya ada dua channel Kroaski. Sebenarnya ada lagi satu ya, yaitu Janggu Frost. Tapi kalau itu channelnya dari keluarga ya, maksudnya saya bareng sama sepupu-sepupu saya gitu di situ. Jadi di situ banyak konten-konten dari saya dan sepupu saya gitu ya, ada yang main game apalah gitu. Jadi bagi kalian yang tertarik silakan ke channel-channel yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin saya cantumkan juga di deskripsi ya, biar kalian bisa lebih mudah gitu dalam mencarinya. Oke, sekarang kita masuk ke segmen berita luwuk. Jadi hari ini ada beberapa berita yang ingin saya sampaikan. Ya ampun tuh sangat kamu Kroaski sangat tidak ini ya tidak ahli sekali dalam menjadi host podcast ya. Sebentar saya buka dulu beritanya. Ya tolong dimaklumi ya kalau misalnya saya mengucapkan kalimat-kalimat yang ada yang salah gitu di sana sini. Soalnya kan ini konten baru juga dan saya juga baru pertama jadi podcaster seperti ini ya. Sangat tidak profesional sekali. Jadi sekali lagi mohon dimaafkan. Oke, jadi berita pertama untuk kabar lu, maksud saya untuk sumbernya ini dari kabar lu gitu. Jadi berita pertama yaitu terima mahasiswa banggai bersaudara Wagub beri motivasi. Waduh, apaan nih? Jadi katakan di sini Wagub Sulteng Dr. Andus Haji Makmun Amir menerima forum mahasiswa Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut di ruang kerjanya pada hari Senin tanggal 13 bulan 9 2021. Tujuan silaturahmi ialah memohon kesediaan Wagub untuk menjadi pelindung dan dalam susunan pengurus organisasi yang akan dibentuk dalam waktu dekat ini, sekaligus membuka acara dialog virtual. Atas permintaan itu, Wagub mengapresiasi keinginan para mahasiswa sekaligus memotivasi para generasi intelektual bangsa. Wagub berkata di sini, dia bilang keberhasilan ke depan bukan ditentukan IPK dan IQ, tapi kejujuran dan pergaulan. Kalau jujur dan bergaul bagus, insya Allah berhasil. Itulah. Ya, Wagub juga meminta mereka mengajak mahasiswa Banggai Bersaudara yang kuliah di Palu agar belajar dengan baik supaya dapat membangun kampung halaman. Oke, dari berita ini saya melihat bahwa mahasiswa Banggai Bersaudara itu kayak semacam ini bukan sih, kayak semacam perkumpulan mahasiswa begitu yang dari Banggai terus mereka bikin di Palu gitu atau ya saya kurang tahu soal organisasi ini dan juga saya kurang tahu juga soal apa ya, soal Wagub ini saya cuma pernah dengar namanya sih. Ya maklum saya ini orang introvert gitu. Mungkin di antara kalian sekarang ada yang berkata, ya ampun Kroaski, kalau lu tidak tertarik soal Wagub dan mahasiswa Banggai Bersaudara kenapa dibahas?
Karena ini yang muncul di ini ya, saya ini niatnya ini bikin konten supaya ada isinya aja ini podcast saya gitu dan juga ada yang saya upload. Soalnya saya lagi kehabisan ide ini untuk konten apa yang akan saya upload selanjutnya. Jadi untuk sementara saya melakukan hal ini terlebih dahulu. Wah, ini pendengar saya jadi kebelah lagi nih. Mungkin di antara kalian ada yang berkata, "Waduh, jujur sekali Anda." Ya, jelas sebagai manusia itu kita harus jujur gitu kan. Dan satu lagi, separuhnya lagi mungkin ada yang berkata, "Ya ampun nih orang kok gini amat sih." Ya terserah bagi kalian yang merasa seperti itu. Terserah. I don't freaking care. Karena seperti yang saya bilang tadi, saya ingin mengupload sesuatu ya, tapi idenya belum ada. Jadi yang ide yang ada aja dulu. Kayak ini contohnya. Oke, lanjut. Terakhir, Wagub meminta supaya mereka jadi relawan COVID-19 yang tugasnya menyuluh protokol kesehatan maupun mendata teman-temannya jika ada yang belum vaksin. Nah, itu ya. Jadi Wagub menyuruh mahasiswa Banggai Bersaudara buat itu mendata ya teman-temannya yang belum divaksin. Terus dia bilang, beliau berkata, kalau ada teman-temanmu yang mau kumpul-kumpul, jangan dulu. Kalau ada yang belum divaksin, kasih tahu saya dan bantu sosialisasikan COVID minimal di teman-teman dan keluarga. Pungkas Wagub ke perwakilan mahasiswa Banggai Bersaudara gitu. Jadi itu berita pertama ya. Sekarang untuk berita kedua. Mungkin akan saya ini ya supaya saya berhasil lagi bisa membantah teman-teman yang berkata, aduh ya ampun keras gini, kalau lu misalnya nggak tertarik dengan berita itu kenapa dibacain. Oke, ini saya akan cari berita yang menurut saya menarik ya di Kabar Luk ini. Oke, jadi ini bagi kalian yang tidak tahu, saya ini ya bukanya di ini ya di kabarlook.com gitu. Nah, ini nih menarik nih. Menurut saya nih, radikal. Ini berita kedua ya, radikal peretas Cina bobol jaringan BIN dan sejumlah kementerian. Ini salah satunya mungkin di ini deh sih. Ampun. Tidak jadi ah. Ini berita bukan berita lu, itu mah berita ini. Berita dunia gitu kan. Nah, ini aja nih. Polisi temukan sesosok mayat pria di hanga-hanga. Astagfirullah. Oke, mari kita buka yang ini. Oke, dikatakan di sini polisi bersama tim medis Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai mendatangi tempat kejadian perkara penemuan mayat seorang pria di dalam rumah Jalan Edelweiss, Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luk Selatan, Kabupaten Banggai, pada hari Minggu tanggal 12 bulan 9 2021 sekitar jam 9.35 WITA, setengah 10 ya. Korban yang diketahui bernama Armin Arun alias Yang Ale Yang Ale, I don't know. Ya tulisannya kayak begitu sih, Yang Ale gitu. Warga setempat ini ya, ditemukan saksi di dalam kamarnya dalam keadaan tak bernyawa lagi. Nah, di sini dikatakan dari ini ya, Kapolsek Luk AKP Pino Ari SH SKMH berkata bahwa dari keterangan saksi sekitar pukul 8 WITA korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi tertidur. Dan selanjutnya saksi yang melihat kejadian tersebut langsung melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Kemudian kata AKP Pino, anggota piket Polres Banggai bersama Polsek Luk mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan TKP. Usai mengamankan TKP, aparat kepolisian kemudian menghubungi ambulans PSC 119 Dinas Kesehatan agar mengevakuasi jenazah ke RSUD Luk untuk dilakukan otopsi. Oke, alright. Ini lokasinya di Hanga-Hanga ya, ada mayat yang ditemukan gitu ya. Dan sudah tersungkur di kamarnya, sudah dalam keadaan tidur. Ini di sini tidak dikatakan ya apakah
korban dibunuh atau dia bunuh diri gitu. Ya kalau dibunuh serem aja sih. Soalnya itu alamatnya di Anga-Anga gitu. Itu ada saudara saya yang tinggal di situ, men. Kalau ya mudah-mudahan tidak kenapa-napa gitu ya. Oke, sekian aja pembahasan beritanya ya. Saya tahu itu pembahasannya cuma sedikit sekali, tapi yang penting saya sudah berapa menit ini merekam. Ya udah 10 menitan lebih ya. Kayaknya ini bisa untuk saya upload biar ada konten aja di channel YouTube saya maupun di podcast Anchor saya ya. Oke, jadi sekian dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya guys. Dadah.